Barokah akhlak paling fenomenal dalam dunia tafsir adalah ketika Saharatu Fir'aun mendapat berkahnya adab, berkahnya akhlak sampai iman. Sehingga kalau dalam khazanah-khazanah Islam, amal yang paling mudah diterima Allah itu diantaranya satu akhlak, dua sedekah. Dalam cerita-cerita kitab yang saya pelajari, sedekah juga gitu. Ada orang itu saking bejatnya, dia seorang kaya raya. Itu saking bejatnya itu cara berpikir itu menurut dia ya rasional, tapi ngawur sekali. Dia punya putri cantik gitu. Ya tentu dia yang ngerawat. Terus dia ngenangan itu wong anakku ayu jerep wong liya. Ya walhasil itu dia punya rencana menikahi anaknya sendiri. Itu kan sebejat-bejatnya orang. Dan dia cara berpikir itu begitu, memang namanya orang Majusi, tidak beragama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pengajiannya, saya minta tolong ditonton sampai selesai agar tidak gagal paham dan semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Dan saya doakan buat teman-teman semua diberi Allah kesehatan, dijauhkan dari malapetaka, dan diberi rezeki yang berkah dan melimpah. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, selamat menyaksikan pengajiannya. Nasihat-nasihat tentang akhlak secara bahasa atau secara linguistik dari segi kosakata, akhlak itu kata jamak. Jadi kalau orang baik secara fisik, orang Arab bilang kholqon secara fisik. Kalau secara moral, orang Arab bilang khuluq atau akhlak. Lalu urgensinya dengan kita sebagai bangsa, sebagai umat Islam atau sebagai manusia, itu beberapa nabi, di antara pujian Allah kepada para nabi adalah karena kebaikan akhlaknya. Lalu kebaikan akhlak ini punya urgensi dalam agama jika akhlak itu benar secara hukum, secara halal haram. Ini yang jarang orang mengingatkan. Jadi misalnya begini, senyum itu sunat itu ya, baik gitu ya. Oke, kita sepakat senyum itu sunat. Tapi para penipu itu juga senyum. Karena kalau tidak senyum itu tidak bisa nipu gitu. Mungkin wanita nakal ya juga senyum. Orang-orang bisnis yang bodong biasanya cara ngerayu juga pakai senyum. Maka senyum ini berstatus nilai ibadah setelah kepastian target itu halal atau dalam konteks sesuatu yang disahkan agama. Sekali ndak, maka yang menjadi tidak halal. Ya, tadi senyumnya orang yang mau nipu, senyumnya lembaga-lembaga atau apa yang bodong atau apa sajalah. Nah ini yang jarang orang mengkaji. Maka sebelum mengkaji tentang akhlak itu penting, itu dikaji dulu status halal haramnya. Ya kayak tadi misalnya senyum itu sunat, senyum itu ibadah, kata Rasulullah tasaddaku walau bitolqati wajhin, bersedekahlah meskipun hanya dengan senyum. Itu setelah ada kepastian status apa? Halal. Tapi jika orang itu mau nipu itu juga pasti senyum. Orang yang mau menggoda lelaki juga pasti senyum. Lelaki yang goda perempuan juga senyum. Dan kadang konteksnya tidak dalam hal-hal yang dibenarkan syarak. Sehingga kepastian halal haram ini nomor satu. Terus kedua, akhlak ini yang menurut disiplin fikih, ini memang agak jelimet ya, tapi nanti Anda mudah memahami. Akhlak misalnya ekspresi senyum atau ceria itu dianggap sunat. Kalau dalam fikih dianggap sunat. Sunat itu ya tidak sampai wajib. Tapi ada konteks tertentu yang sunat ini menjadi wajib. Misalnya kita sebagai dai ya, sebagai ustadz itu, orang-orang yang nakal ini bawaannya senyum, ramah itu. Tapi kita yang ustadz ini bawaannya merengut, cemberut. Sehingga kecenderungan orang itu ngidolakan yang nakal. Nah ini penting saya jelaskan supaya orang itu bicara akhlak. Akhlak itu tadi saya katakan, senyum itu baik, ramah itu baik. Tapi setelah status hukumnya itu halal gitu, ya. Jadi kalau sebelum status hukum itu halal, ini ya ramahnya menjadi tidak baik. Misalnya kamu punya istri cantik, kemudian dia ramah sama lelaki siapapun, kamu kan pusing. Terus alasannya ramah itu baik. Makanya di Quran diingatkan fala takhdu'na bil qawli fayatma'alladzi fi qalbihi marad. Orang-orang solihah, orang-orang yang afifah, wanita-wanita terhormat, jangan terlalu ramah sama lelaki lain, karena lelaki lain yang kamu ramahin, kalau kebetulan dia ada orang baik,
pikiran ramah kamu ini ditafsirkan yang macam-macam. Ya, jadi ini karena saya sebagai kiai memang menekuni fikih, sehingga sebelum bicara jauh tentang hukum moral itu pastikan dulu status halal haramnya. Baru ada numpang hukum akhlak. Sodako juga gitu, banyak orang dermawan itu ternyata nyuwun sewu memang uang korupsi sehingga mudah ngasih orang banyak. Pas uangnya sendiri ternyata berat. Ini belum bisa dikatakan sodako karena bawaannya dermawan, karena uang saya saja. Jadi kepastian hukum ini harus ada dulu. Makanya dalam Islam fikih itu nomor satu, hanya nomor satu itu ya kepastian hukum. Baru dikasih hukum itu penerapannya, tatbikinya kalau dalam bahasa Arab butuh akhlak. Terus ketiga cerita-cerita akhlak itu yang paling fenomenal itu kata banyak mufassir. Kenapa Saharatu Fir'aun? Jadi ketika duel, saya cerita sedikit. Musa ini punya banyak mukjizat. Nabi Musa ini punya banyak mukjizat. Mukjizat itu sesuatu yang luar biasa, enggak bisa dinalar oleh akal. Itu kalau orang baik disebut mukjizat, kalau orang buruk punya kemampuan ini disebut sihir. Ya. Tapi sama-sama punya kekuatan yang dahsyat. Sehingga ketika Nabi Musa punya kekuatan yang dahsyat ini, yang disebut mukjizat, Fir'aun cara berpikir yang bisa mengalahkan ini hanya sihir. Dipanggillah ahli sihir yang profesional, yang top lah. Dan mulai dulu itu wong ya seneng duit gitu. Jadi ahli sihir yang mau datang tapi berani berapa gitu. Jadi itu sudah mulai dulu gitu. Jadi sekunane kuno itu transaksinya itu ya harus berani berapa itu. Fir'aun katanya innakum idzal laminal muqarrabin. Kamu tak jamin menjadi orang dekat saya. Jadi mulai dulu kalau dukung itu ya harus dapat jatah itu. Jadi jatah orang dekat, entah dulu itu apa menteri atau apa tidak tahu, tapi mulai dulu ya sudah gitu. Kata Fir'aun oke. Akhirnya pertarungan itu mau dimulai. Lah uniknya ketika mau dimulai itu Saharoh ini ahli sihir yang bawaan Fir'aun tadi, sewaan nih tadi, bayaran. Itu di luar dugaan Mas Andri, itu malah sopan sama Nabi Musa. Ditonton orang banyak padahal. Ditonton orang banyak karena Fir'aun tuh ingin Nabi Musa itu kalah. Musa kalau dia manggil. Tapi di luar dugaan itu para ahli sihir itu entah saking haibahnya, wibawanya Nabi Musa itu, jenengan dulu apa saya dulu? Monggo jenengan dulu apa saya dulu? Imma antulkiyah wa imma anahnul mulkin. Monggo jenengan dulu atau kita dulu. Jadi harusnya secara teori tarung itu semakin menteror atau ada gebrakan yang mengagetkan, ini kan lebih mudah mengalahkan Musa. Tapi enggak, malah Musa ditanya, wahai Musa, imma antulqiyah wa imma anahnul mulkin. Monggo jenengan dulu atau kita dulu. Nabi Musa juga membalas yang sopan. Enggak, kalian dulu saja. Nah itu kata para ahli tafsir. Barokahnya akhlak yang dilakukan Saharatu Fir'aun ini, al-qawwa fi qulubihim al-iman. Allah saat itu juga memberi iman. Jadi barokahnya sopan sama Nabi siapa? Musa. Jadi barokah akhlak paling fenomenal dalam dunia tafsir adalah ketika Saharatu Fir'aun mendapat berkahnya adab, berkahnya akhlak sampai iman. Sehingga kalau dalam khazanah-khazanah Islam, amal yang paling mudah diterima Allah itu diantaranya satu itu akhlak, dua sedekah. Dalam cerita-cerita kitab yang saya pelajari, sedekah juga gitu. Ada orang itu saking bejatnya, dia seorang kaya raya. Itu saking bejatnya itu cara berpikir itu menurut dia ya rasional, tapi ngawur sekali. Dia punya putri cantik gitu. Ya tentu dia yang rawat. Terus dia ngenangen itu, wong anakku ayu direbi wong liya. Walhasil itu dia punya rencana menikahi anaknya sendiri. Itu kan sebejat-bejatnya orang. Dan dia cara berpikir itu begitu, memang namanya orang majusi, tidak beragama. Tapi ketika dia, banyak ulama yang bilang namanya orang ini bahrom. Tapi siapapun namanya itu, cerita ini populer di literasi, di khazanah-khazanah atau di referensi kita. Pas malam pertama mau menggauli putrinya, ada janda sepuh itu notok pintunya ya, supaya dikasih sedekah. Itu anehnya dia itu tergerak untuk memberi.
Ketika mau memberi, si janda ini berubah pikiran. Wong saya ini muslimah kok minta orang kafir. Tidak jadi minta, tapi lari. Ketika dikejar lari. Setelah di rumah melihat anak-anaknya itu menangis, Mas Andri, kembali lagi minta. Setelah mau dikasih, lari lagi sampai 3 kali. Singkat cerita si Bahrom ini lalu tetap ke rumahnya dan ternyata mendengar anak-anak menangis karena kelaparan. Dia tergerak hatinya itu membawa cara Indonesia, membawa beras sendiri, membawa roti sendiri, semua keperluan itu dicukupin, dibawa sendiri, diantarkan. Dan uniknya saat itu juga dia berpikir waras langsung, gak ingin lagi menggauli anaknya, gak ingin lagi. Jadi barokahnya sedekah itu dilakukan orang kafir, itu langsung ada berkah. Sampai saat itu dia iman, dan hebatnya ada seorang wali di era itu mimpi disuruh menghormati si Bahrom ini, bahwa ini umat saya, ini walhasil itu sampai diapresiasi. Nah, lagi-lagi kembali ke sedekah. Jika ada orang netral, misalnya orang netral ya diajak baik ya mau, diajak buruk ya mau, belum punya berpendirian, juga belum punya karakter, belum punya status yang permanen, ya solehnya masih amatir, faseknya masih amatir. Kemudian terus ada kompetisi, alam raya ini kan kompetisi. Ternyata yang tukang sedekah, yang mudah memberi itu yang fasik, yang ini pelit. Jangan-jangan kita disalahkan Allah ketika orang yang netral ini jadi orang fasik. Karena apa? Kenangannya dengan orang fasik mendapat keenaan sedekah atau servis, kenangannya sama orang soleh tidak mendapat. Malah dikongkon terus jadi panitia pengajian, kan kesel ya. Nah, kalau dibebani terus. Sehingga di antara ciri agama ini qalilul maunah, agama ini harus berbiaya murah. Itu hal-hal yang harus kita perhatikan. Nah, kecuali ini sudah orang yang punya karakter, memang sudah orang soleh, memang bawaannya ingin mendukung yang kanan, yang ahlul yamin, ya, hanya suka kebaikan. Ini kan kita bicara orang yang belum punya karakter. Kalau yang soleh kan karuan, dirayu yang ini sudah tidak mau, meskipun yang ini ngel-ngel terus tetap nggak masalah yang kanan ini. Saya punya kenangan dalam hal ini itu sangat miris. Ada orang sepuh soleh, cerita anaknya itu sekarang kerja di Jakarta tidak sholat. Padahal itu ya orang soleh, orang baik. Dan dia kenapa datang ke saya? Karena minta maaf dulu pernah dengan tanda ketik pernah menyalahkan bapak saya, menyalahkan kiai-kiai yang lunak. Bapak saya dulu ya di dalam ada TV, ada sepeda motor, ya umumnya orang. Ternyata kasusnya itu sederhana, Mas Andri. Anaknya kiai ini, orang soleh lah, itu karena saking ketatnya itu di rumah nggak ada TV, juga nggak ada motor. Sehingga kenangan pertama lihat TV ya diservis orang yang nyuwun sewu tidak sholat. Kenangan pertama pakai motor ya dipinjemin orang yang nggak sholat. Sehingga bawaannya dia punya utang jasa sama orang yang tidak baik lah gitu. Akhirnya ini nggak jadi idola, orang tuanya meskipun soleh nggak jadi idola. Dan orang tuanya itu nggak punya TV supaya waktunya nggak habis untuk nonton TV, nggak punya motor biar tidak keluyuran. Niatnya baik, sangat baik. Tapi karena terus ini tuh tadi kembali ke tadi al-insan abdul ihsan, manusia itu budaknya kebaikan. Kenangannya lihat TV ya sama orang yang nggak bener ini. Kenangannya punya motor, pakai motor ya pakai. Akhirnya ikut merantau ini ke Jakarta. Singkat cerita terus akhirnya dia katut temannya yang nggak sholat. Nah, ini yang di sini jika kamu mengelola agama ini secara tidak simpatik, lanfaddu min khaliq, pasti orang itu bubar. Nah, singkat cerita terus karena dia mungkin orang soleh ya, tetap doanya didengar Allah. Dia nangis-nangis berdoa di depan Allah, terus minta maaf sama kiai-kiai yang pernah disalahkan, yang terlalu longgar sama anaknya. Karena bapak saya termasuk orang yang longgar. Mbah Mun saya tahu di dalamnya ya ada TV, ada motor, umumnya anaknya difasilitasi. Lalu anaknya itu terus diparingi Allah tobat kembali. Terus dia menservis anaknya dengan umumnya orang. Jadi yang bahaya itu bukan tidak ada TV-nya, tapi kenangan pertama tahu TV ini. Bagi anak yang nggak pernah lihat TV itu kan diberi hal lihat TV itu spesial. Sama bagi anak yang sama sekali nggak ada motor itu kan dikasih pinjaman motor itu kan spesial. Jadi kesimpulan dari ngaji akhlak ini harus dikawal supaya mengawal kebaikan. Jangan sampai anak kita, keluarga kita punya utang jasa sama orang yang nggak benar sehingga dia ngidolakannya orang yang nggak. Ya tadi misalnya kadang-kadang orang nggak benar itu ketemu temannya ngopi-ngopi beres.
Yang ini kita sebagai orang tuanya mau ngopi saja tanya, jam segini kok ngopi? Apa saja salah. Jadi bawaannya di rumah disalahin, bawaannya di luar dibebasin. Akhirnya kenangannya kan ini buruk. Nah, ini hal-hal seperti ini yang kita harus hati-hati lah ngelola kebenaran. Makanya ada cerita di kitab Risalah Qusyariyah juga diulang lagi di Ihya. Ada orang Majusi, ya bayangkan dulu tuh kan padang pasir, di jalan nggak ada air, juga nggak ada warung Mas Andri, juga nggak ada ATM. Jadi bayangkan dulu. Jadi cerita ini harus dibayangkan dulu. Kalau sekarang kan nggak kebayang ada orang kelaparan di perjalanan. Makanya dulu tuh hukumnya ekstrim. Siapa yang iman billah wal yaumil akhir harus memuliakan tamunya. Dulu tuh ukuran memuliakan tamu tuh nomor 1 ya dikasih makan. Sehingga kalau ada tamu dari jauh, Nabi itu kalau nggak bisa ngasih makan dilelang. Siapa sahabatku yang bisa ngasih makan? Karena orang itu sekali mau tamu ya memang kelaparan betul. Perjalanan 2 hari nggak ada warung, nggak ada ATM, nggak bisa mampir ke kantor cabang minta fasilitas kan nggak bisa. Kalau pejabat kan bisa dari Jakarta mampir Semarang mampir Kragen bisa. Singkat cerita dilelang sama dia. Siapa yang bisa? Masyhur kan cerita itu, ada orang yang sebetulnya miskin, saya ya Rasulullah, ternyata yang dikasihkan itu makanan jatah apa? Anaknya, kan masyhur cerita itu. Sekata dia pulang, terus lampunya pura-pura dimatikan, terus anaknya disuruh menidurkan, terus dia pura-pura nemani makan, padahal hakikatnya yang makan itu hanya tamunya. Saat itu juga Allah menurunkan wahyu kepada Rasulullah SAW. Allah memuji perilaku sahabat ini, karena bisa ngasih makan tamu. Jadi dulu itu yang namanya tamu itu kalau nggak dihormati taruhannya nggak iman, karena nasibnya sampai seperti ini karena dulu seperti itu. Nah kembali lagi ke cerita tadi. Tamu, makanan atau tamu atau apa sajalah, itu servis sosial ini nomor 1. Kalau enggak, seorang lagi ya, kalau enggak itu ya orang terus nggak simpati. Nah, sehingga karena taruhannya seperti itu sampai Allah lewat binaan kekasihnya, maka na yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yukrim dhaifa. Sehingga tidak suatu saat Nabi Ibrahim itu punya tamu, orangnya Majusi. Majusi itu tidak mukmin. Majusi itu lebih buruk ketimbang Yahudi, lebih buruk ketimbang Nasrani, karena ada ahli kitab sama sekali. Kalau di Quran kan dibedakan, ada kafir ahli kitab yang masih percaya Tuhan, yaitu Yahudi Nasrani, ada yang sama sekali sudah tidak percaya Tuhan. Itu Majusi, nggak punya kitab. Orang Majusi datang ke Nabi Ibrahim karena beliau terkenal Abu Duyuf, bapak dari segala tamu. Beliau itu nggak mau makan kecuali bareng tamu, bareng anak yatim, saking solehnya Nabi Ibrahim. Saya ulang lagi, bayangkan dulu, memang makan itu luar biasa. Sekarang kan biasa karena tamu sudah makan dulu di warung, nginepnya di hotel, malah kadang disuguhi udah pati makan karena nggak selera, ribet malah tamu sekarang. Malah komplain bila perlu itu ribet. Nabi Ibrahim itu ketika orang itu kelaparan, ya Ibrahim karena dia nggak mukmin ya manggilnya jangkar, tolong hari ini saya kasih makan. Ndak hatta tu'mina, sehingga kamu iman. Singkat cerita orang ini frustasi karena ini tokoh ya. Nabi Ibrahim itu tokoh besar Muslim ya tentu. Akhirnya dia putus asa terus sudah walla itu sudah balik kanan, sudah ngelunyur saja meninggalkan Ibrahim karena sudah putus asa lah. Saya Majusi, dia Nabi, dia tokoh Islam, pasti tidak ngasih makan. Apa yang terjadi? Saat itu juga Allah, karena beliau Nabi, bisa komunikasi dengan Allah, dapat wahyu. Lihat orang itu umur berapa? 70 kira-kira gitu, atau 60. Kata Allah, orang itu baru ini loh kelaparan katanya. Dan baru ini juga minta kamu kan? Iya. Dan kemarin-kemarin tidak pernah kelaparan ya baru ini ya. Kata Allah, saya yang Tuhan saja ngasih makan dia padahal tidak iman sama saya. 60 tahun. Kamu diminta untuk 1 hari saja kok mensyaratkan apa? Iman. Udah panggil saja supaya makan di kamu. Selesai. Dipanggil akhirnya sama Nabi Ibrahim, dikejar. Udah, ayo makan ke saya. Ya gimana? Udah, tidak usah syarat iman, pokoknya makan saja. Nah, sudah makan sama Nabi Ibrahim di servis, tanya orang itu, kok kamu mendadak baik tadi sini situ? Itu ya, ditegur Allah, saya salah katanya. Loh, Allah yang Tuhan itu, menurut kamu Tuhan itu, betul negur kamu? Iya. Dia nangisnya.
Ternyata Tuhanmu itu Tuhan betul. Ya, saya Majusi aja diperhatikan kata. Bahkan menyalahkan kekasihnya kamu katanya. Udah saya mau iman saja katanya gitu kan. Itu ya barokahnya servis tadi. Nah sekarang misalnya kita bertarung di dunia yang bebas ini. Misalnya nyuwun sewu, yang ngasih makan ini nyuwun sewu orang tidak baik, yang orang baik tidak ngasih. Pasti utang jasanya orang ini sama yang enggak baik. Karena kenanya sama orang baik itu tidak baik. Nah ini yang dimaksud walaupun tafadzun ghalidul qalbi lan faddu min hawli. Kalau orang mengelola Islam dengan cara yang kurang baik, maka akan melahirkan orang lari. Ya, karena tadi al-insan abdul ihsan. Jadi cerita yang ringan-ringan di sekeliling kita juga seperti itu. Bapak-bapak itu ngopi di rumah itu ya rasanya kopi sama. Itu gara-gara tidak nyaman ya cara bujone semarah kan gitu cara nyugoi. Di warung senyum, dia sudah akhirnya milih di warung, karena di warung dapat senyum, di rumah dapat, ya sudah, jadi semua proses sosial itu seperti itu. Nah mau saya di sini bayangkan itu anak kita, kenangannya dengan kita, dengan bapaknya, dengan ibunya ini kurang baik, kenangannya di luar baik, sehingga anak kita cenderung tidak ngidolakan kita, meninggalkan kita. Jadi menurut saya belajar akhlak paling pokok adalah kaitannya dengan kepentingan anak-anak kita. Saya bukan niat sombong ya, saya itu alhamdulillah sampai sekarang itu masih sering mandikan anak saya, jalan-jalan sama anak saya. Hak-haknya, bahkan saya ini punya ajaran yang agak unik. Tapi istri saya sudah menerima dulu ya, sempat janggal-janggal itu iskal, sekarang sudah menerima. Saya punya anak yang biasa ikut adik saya di Fuad itu, masih kelas 2 SD. Mulai kelas 1 SD, mulai kelas 2 saya bilang, kalau kamu ingin jajan, bapak pas tidur bangunkan. Padahal anak saya itu punya santri, punya banyak yang bantu lah. Dulu istri saya protes, itu kan melatih anak nggak sopan karena bangunkan orang tua. Enggak kata saya, sopan itu nomor 2, nomor 1 itu hukum. Terus saya beri penjelasan. Yang paling berhak atau yang paling boleh dingel-ngelno anak, dingel-ngelno anak itu ya diganggu anak. Itu ya orang tuanya. Masa anak mau jajan yang harus ribet pembantu, mana anak mau jajan yang harus ribet orang. Yang paling boleh diganggu oleh anaknya ya orang tuanya. Itu hukum kata saya. Akhlak nomor 2. Sehingga barokahnya hukum itu, saya ulang lagi, barokahnya hukum itu, kalau anak ini terpaksa pembantu itu pas lalai, kita tidak nyalahkan, kan kewajibannya di kita. Akhirnya kita menjadi tahu, baru istri menjadi tahu, yang paling berhak diganggu anak ya orang tua. Itu hukum. Nah akhlak itu baru nomor 2, ganggu itu ya dikira-kira lah pas bangun atau pas rileks. Tapi itu nomor 2, itu namanya moral. Moral itu sunat. Tapi kalau hukum itu nomor 1. Sehingga akhirnya orang tua, anak ini senang. Betapa baiknya orang tua kita, pas tidur saja dibangunin mau demi kepentingan dia. Akhirnya anak ini punya kenangan baik sama orang tua. Pas tidur saja bapak diajak mau. Apalagi pas happy. Nah karena kenangannya baik, ya idolanya orang tuanya. Ketika idolanya orang tuanya dan kita orang baik, mau ngajak sholat ya gampang, mau ngajak ngaji ya gampang. Bayangkan kalau kenangannya dia dimintai uang nggak boleh, bentak, salah jam kayak atau salah jadwal atau apa, salah momentum. Masa anak kecil diwalatih salah pakai momentum, pakai apa ini. Nah, ketika kita ngangkon belajar sudah susah karena kenangannya tidak baik. Jadi kunci daripada ini, makanya saya bilang berkali-kali. Oke, kita belajar akhlak, belajar moral, tapi nomor 1 itu hukum. Saya ulang lagi hukum. Karena agama ini ciri khasnya itu hukum. Hukum itu ketentuan. Jadi aturan Islam itu detail. Misalnya saya belum haji, ya sudah. Sebagian harta saya jatah untuk haji itu sudah tidak milik saya, harus dianggap miliknya haji. Sehingga kalau saya meninggal setiap saat, yang boleh diwaris oleh anak cucu saya hanya yang melebihi dari biaya haji. Makanya di Indonesia disebut gaji amanat. Gaji amanat itu orang yang sebetulnya sudah mampu haji tapi tidak kober haji. Itu kalau sudah meninggal harus ada jatah haji yang dianggarkan untuk haji apa? Amanat. Baru sisanya boleh diwaris. Karena ini hukum.
Lah nanti di akhirat juga Allah pakai hukum. Kalau ada anak nggak sholat, yang pertama disalahkan orang tuanya. Kenapa ini tidak sholat? Semua kesalahan anak-anak kita adalah dibebankan ke kita. Ya, jadi saya mohon cerita-cerita akhlak ini jangan sampai hanya nyuwun sewu moral dengan arti kenyamanan sosial, tapi kembalikan ke Allah dan apa? Rasul. Sehingga ini yang terakhir saya cerita hadis yang populer sekali. Ada 3 hadis yang populer dan ini sampean semua pasti hafal. Maka na yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yukrim jaruhu. Terus ada yang fal yukrim dhaifahu. Terus yang ketiga fal yakul khairan aw liyasmut. Berkata baik atau kalau enggak bisa berkata baik ya apa dia. Nah, itu uniknya Islam itu apa, Mas Dwi? Uniknya Islam itu tidak pernah membolehkan umatnya terdikte oleh sosial, Mas Andri, enggak boleh. Tapi hanya terdikte oleh ketentuan Allah dan Rasul. Jadi Allah cara ngendikan, kalau kamu iman kepada Allah dan Rasul. Iman kepada Allah artinya apa? Allah memerintahkan kita berbuat baik sama tetangga, sama tamu. Maka lakukan itu. Sekali tidak demi Allah dan Rasul, berarti Anda didikte oleh hukum sosial. Kalau tetangga baik ya kita baik, kalau dia buruk ya kita ikut buruk. Itu artinya apa? Kita tidak didikte oleh hukum Allah dan Rasul, tapi didikte oleh hukum apa? Sosial. Islam itu agama yang hubungannya manusia itu dengan Allah, bukan dengan sosial. Jika ketika baik sama tetangga pun itu karena perintah Allah. Sehingga kalau suatu saat kecewa tetangga kita itu kurang ajar misalnya, ya kita tetap nyaman saja karena kita baik itu atas perintah Allah. Makanya masyhur di kalangan ahli hadis ada dawuh Nabi, la takunu imma'atan. Taquluna in ahsanan nas ahsanna wa in dzalamuna dzalamna. Kamu jangan jadi orang yang didikte sosial, kalau orang baik kamu baik, kalau orang buruk kamu ikut buruk. Itu namanya orang yang enggak punya prinsip. Tapi walakin wattinu anfusakum, kata Rasulullah. Kuatkan prinsip kamu, jika manusia baik kamu akan baik, dan manusia ketika buruk kamu pun tetap ingin baik. Nah, dengan demikian itu berarti kebaikan kamu itu atas perintahnya Allah dan Rasul, bukan atas nama sosial. Sehingga misalnya ada orang birrul walidain, ibunya bawaannya cerewet, mbahnya cerewet, ya tetap baik. Tapi kalau kamu didikte sosial, sekali ibu kamu bawel, males lah ketemu ibu bawel. Nah, ini berarti kamu belum didikte Allah dan Rasul, tapi didikte itu hukum apa? Sosial. Sehingga untuk menutup mauidhah ini, saya sering cerita di mana-mana di kitab Ihya itu ada cerita ada seorang pemuda yang kurang ajar sekali itu. Ada kiai dipanggil, Pak Yai silahkan ke rumah saya. Ya kira-kira cara sekarang mungkin 500 meter datang. Setelah sampai depan rumahnya, sudah Pak Yai saya tidak punya kebutuhan sama kamu. Itu kiainya senyum, rileks. Setelah sampai rumahnya dipanggil lagi, Pak Yai mohon ke rumah saya. Terus kiainya ke situ lagi asik kan. Terus setelah sampai rumahnya pemuda tadi, sudah pulang aja, saya tidak butuh kamu. Sampai 3 kali. Dan kiainya tuh asik, ceria gitu. Pemuda itu kagetnya bukan main. Kenapa Pak Kiai tidak tersinggung? Malah senyum-senyum. Jong, kata orang Jawa ini. Ini cerita di Ihya. Saya tuh senang sekali nuruti perintah Allah. Allah menghentikan, saya disuruh hormat tetangga. Lah kamu tetangga saya. Dan saya alhamdulillah bisa nuruti karep kamu. Disuruh ke kamu, saya ke kamu. Dan sekarang karep kamu saya pulang, ya saya pulang. Syukur sekali hari ini saya bisa nuruti perintah Allah sampai 3 kali. Nangis pemuda itu. Loh kalau kamu kan aku tampar, ini kan pelecehan. Itu kan kurang ajar betul, kiai digambar. Tapi wali-wali itu enggak berpikirannya tidak seperti itu. Kalau kamu tidak wali ya memang aneh pikiran itu, tapi yang benar itu. Nah, jadi lewat ngaji ini saya mohon semua teman-teman yang di BI maupun seluruh kita, akhlak itu nomor 1. Dengan makna tapi setelah kepastian hukum. Setelah kepastian hukum. Jadi misalnya senyum itu sunat karena kita merayu mitra bisnis untuk bisnis yang halal. Tapi kalau bisnis kita bodong, ya semua orang yang ingin nipu kan ya pasti senyum lah. Berarti yang pahalanya besar ya orang-orang penipu karena senyumnya lebih sering timbang yang enggak nipu. Jadi artinya akhlak itu menemukan momentum sebagai ibadah setelah ada kepastian hukum halalnya. Tapi kalau nggak ada kepastian hukum halalnya, ya ini senyum itu dievaluasi tadi. Misalnya orang ngerayu juga harus senyum, orang nipu juga harus senyum. Ini yang mungkin banyak
diabaikan. Saya kira demikian dan mohon maaf karena sebetulnya kalau andikan tadi jalannya normal mungkin saya nggak terlambat, itu kan banyak lubang-lubang karena apa? Itu biasanya kan karena hujan itu. Tapi ya saya suka tetap terlambat biar keren pernah nunggu kiai. Jadi kalau dalam teori agama itu sama kok. Sholat, Nabi itu pernah sholat isya itu setengah 3. Setengah 3 dini hari, sahabat biasanya kan beliau suka awal waktu. Terus ketika sahabat tanya, kata Nabi, malam ini spesial. Karena kamu lama sekali nunggu apa? Sholat. Enggak semua orang loh, malam ini bisa menunggu apa? Sholat. Jadi artinya bawaannya itu nunggu kebaikan. Jadi di antara trik atau resep husnul khotimah, ya ini sebagai penutup ngaji, resep husnul khotimah itu innallaha ta'ala yubahi malaikatahu, Allah membanggakan kita, yubahi bikum malaikatahu, Allah bangga dengan kita. Di antaranya apa Mas Andri? Umatnya Rasulullah SAW itu kalau habis subuh ditanya, ngapain kamu hidup nunggu sholat duhur? Ngapain kamu hidup setelah sholat duhur nunggu sholat asar? Sehingga kita ini menunaikan fardu yang diwajibkan Allah dan menunggu datangnya fardu yang lain. Jadi orientasi kita fahijratuhu ilallah wa rasulih. Tapi kalau kita orientasinya mapan, kenapa kamu hidup? Saya mau mati setelah mapan. Saya mau mati setelah jabat. Ini kan berarti perjalanan kamu ilad dunya, orientasi kamu dunia. Faman kana hijratu ilad dunya aw imra'atin yang kihwa fahijratuhu ila ma hajara ilaih. Tapi kalau kamu niatnya, kenapa kamu berani hidup? Supaya bisa sholat, supaya bisa ibadah. Berarti perjalanan kamu hanya menuju Allah dan Rasul. Jadi sehingga di antara alamat husnul khotimah adalah orang setiap sudah melakukan satu kebaikan berani hidup karena berharap bisa melakukan kebaikan yang lain. Jadi dari satu kebaikan rutenya menuju kebaikan yang lain. Nabi datang ke Syam. Syam itu ya sekitar Syria, Lebanon, Palestina itu Syam. Itu pertama yang tahu kalau beliau Nabi itu ya rohib. Rohib itu terjemahnya ya pendeta. Rohib, Bukhaira, nemuin Abu Thalib, itu siapa? Ini anak saya. Terus ditanya lagi, ini siapa? Ini anak saya. Sampai 3 kali. Terus sampai Abu Thalib itu agak tersinggung. Memangnya masalahnya apa kalau dia anak saya? Terus Ibu Bukhaira bilang gini, semua alamat Nabi pada anak ini itu ada semua, kecuali kecelakaannya satu, anak kamu. Loh, memangnya masalahnya apa? Karena alamat Nabi di Taurat dan Injil itu yatim, sementara ini punya bapak kamu, ini masalah. Jadi dilihat matanya sudah memenuhi kriteria, semua memenuhi kriteria, kecuali satu, karena punya bapak Abu. Akhirnya Abu Thalib mengaku, enggak, ini anak saya, ponakan saya. Akhirnya diketahui kalau ini benar-benar calon Nabi. Pertama yang tahu siapa? Pendeta. Karena yang punya khazanah kitab samawi itu ya para orang Nasrani dan Yahudi. Sehingga Al-Quran meskipun pada akhirnya ngeritik Yahudi Nasrani itu, tapi nggak bicarakan Yahudi Nasrani. Karena satu-satunya yang masih punya kitab samawi itu Yahudi dan Nasrani. Cuma sebagiannya sudah dirubah-rubah. Khadijah bilang gini, ya gini saja mas, suatu saat kalau teman kamu itu datang bilang ke saya, iya kata Nabi, nggak ngerti kalau ini dites. Suatu saat Jibril itu datang lagi. Nabi juga, ini loh temanku, kalau bilang Jibril ini temanku datang lagi. Khadijah fahasarat anfakidiyah, masyhur itu di luar. Pahanya agak dibuka. Mas, temanmu masih, lari katanya. Terus setelah lari ditutup lagi. Temanmu datang lagi, ya datang lagi. Absyir ya Muhammad, kamu harus senang. Itu benar-benar kamu itu Nabi. Jadi Khadijah punya sekian definisi. Kalau Nabi betul itu melihat malaikat betul itu melihat aurat itu lari. Jadi dibuka. Ternyata Jibril lari. Khadijah ini tidak tahu, yang tahu Nabi. Nabi ya nggak tahu kalau dites. Kalau Nabi tahu, kok ini nak dites ya. Jangan mentang-mentang orang Yahudi Nasrani sekarang sudah muharraf, kamu terus anti sama sekali. Tetap ada sisa-sisa samawi. Karena mereka masih makan kitab apa? Samawi. Jadi kita fair saja. Yang salah ya salah, yang benar ya benar. Makanya saking fairnya Nabi, ini harus ditiru oleh semua orang NU, orang Muhammadiyah, orang apa saja. Nabi itu kalau menghormati satu ilmu itu luar biasa. Sayyidina Umar, saya ini punya naskah banyak Taurat karena naskahnya menarik ya Rasulullah. Ada sahabat lagi cerita begini-begini. Jawabannya Nabi apa? La tusaddiquhum wa la tukadzibuhum. Kamu ya jangan bilang iya, ya jangan bilang tidak. Kalau kamu bilang iya, ternyata yang pas muharraf, yang pas sudah ada orisinil.
Kamu bilang, wah itu bohong semua. Ternyata ada yang ngomong, sini. Kayak apa Rasulullah hati-hatinya la tusaddiquhum wala tukadzibun. Kalau sekarang enggak, orang pokoknya salah. Kalau enggak kita pokoknya salah. Iku ora ono hadise. Sing ono iku emosine, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala. Kalimat apa yang hanya satu diturunkan Jibril? Yaitu kalimat minal fajr. Jadi dulu awal-awal Islam itu ada ayat kamu makan wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswad. Jadi kalau malam puasa itu orang boleh makan selagi melihat benang putih sama benang hitam itu belum kelihatan. Tapi kalau sudah kelihatan mana yang hitam, mana yang putih, berarti otomatis imsak. Itu sahabat entah saking lugunya, itu ya benar-benar masang benang hitam sama putih, dia makan. Nanti 1 jam dari makan misalnya diintip lagi, kok belum kelihatan makan lagi. Mungkin yang istrinya cantik ya kumpul istrinya lagi, kalau tidak cantik ya sudah tidak usah mungkin. Sampai itu jadi perilaku sahabat berhari-hari. Ketika dilaporkan ke Rasulullah itu tertawa-tawa. Kok ada begitu? Baru Jibril datang menerangkan minal fajr. Jadi benang hitam artinya masih malam, benang putih maknanya sudah fajar itu lama sekali. Saya ini termasuk orang yang sangat-sangat susah ketika orang ingin belajar Islam itu instan. Dulu Nabi jadi Nabi itu 23 tahun. Itu untuk menemukan teori masbuk, tidak nyalip imam, itu Nabi juga lama. Jadi dulu sahabat itu kayak anak-anak kecil zaman saya kecil itu kalau imam sudah rakaat 3 atau rakaat keempat itu kalau orang-orang desa kan langsung takbir terus dia sholat sampai 3 rakaat nyalip siapa? Imam. Nanti di rakaat keempat baru sama imam salam dia ikut salam. Itu hebat betul. Itu sama sekali tidak salah. Kalau ditanya, lo kok ikut salam? Kan sudah sama-sama 4 rakaat karena imamnya dia apa? Disalib, jadi dia takbir terus tahu imamnya rakaat 3 atau keempat terus nyalip sampai ke rakaat yang sama, nanti salamnya bareng-bareng. Itu dulu sahabat ya gitu. Kalau Rasulullah sudah di rakaat keempat atau ketiga langsung mereka takbir Allahu Akbar nyalip. Setelah nyalip menyamakan dengan Rasulullah salam juga ikut salam. Jadi itu dulu lama sekali proses. Sampai ada satu istiwa Mu'ad bin Jabal datang. Kemudian Nabi sudah sholat, berarti masbuk kalau dalam bahasa fikih. Mu'ad langsung ikuti Nabi, setelah Nabi salam baru Mu'ad menambahkan jumlah rakaat yang tertinggal. Terus semenjak itu jadi sunnatan mutaba'ah kalau masbuk ikut imam, kemudian hanya menambahkan rakaat yang tertinggal. Itu 23 tahun. Jadi saya ngisi 20 menit yang nggak paham, 2 jam yang nggak paham, 3 jam yang nggak mungkin paham. Daripada gitu ya 20 menit saja. Ya itu betul, karena saya tidak punya kemampuan itu. Saya masih ngaji umum pertama itu di hallnya Abahnya Pak Hamid Pasuruan di Lasem. Kedua di Pak Hamid Pasuruan kemarin. Terus tadi di Kiai Robah Maksum itu ajudannya 3 kali ke saya tidak mau. Kiai Robah datang sendiri, sudah sepuh dituntun. Saya ini agak-agak soalnya kalau sama orang sepuh itu pengapesan. Masih ingatlah aturan mainnya laisina walam yarham sawirona wa yuwaqqir haqqa kabirina. Tapi yang sepuh betul, Kak Jamal itu sepuh betul. Ada sepuh gaya-gayanan tidak mau. Karena Mbak Jamal itu besanan sama saya, Mbak Sahal itu misanannya Mbak saya. Terus Mbak Nafisa ya keluarga sini. Saya teruskan kalau Mbak Robah itu faktornya sangat. Robah bin Maksum ini muridnya Mbak siapa itu? Fakih Mas Kumamba. Mbak Zubair dulu yang ngajinya sama Pak Fakih apa? Mas Kumamba. Kemarin seminggu yang lalu saya di Pondok Termas, ya faktornya sepuh. Karena sanad saya Mbak Mun, Mbak Zubair, Ki Fakih Mas Kumambang, kemudian Mbak Mahfud apa Termas. Saya terus mau cerita tentang sanad ilmu. Jadi Nabi itu 23 tahun dan itu tidak gampang, ada fasenya. Bahkan ada fase Nabi itu harus as-sukut anil mungkarot. As-sukut anil mungkarot itu diilmoni oleh pakar-pakar usul fikih. Apakah as-sukut anil mungkarot itu berarti mengekrori kemungkaran? Apa taksirul bayan?
Saya ulang lagi pakai bahasa Indonesia. Ketika ada kemungkaran, Nabi diam. Itu diamnya karena nyari momen untuk ngandani, atau memang diam itu dengan tanda kutip jangan-jangan dia ikrar. Makanya ulama usul fikih itu berdebat. Diamnya Nabi ketika melihat kemungkaran di awal Islam itu karena ada ma huwa aham, ada yang lebih penting, yaitu menerangkan tauhid. Atau takut itu menjadi satu momok bagi mereka, karena Nabi dianggap, coro Jawa itu dianggap ketangkeman, sidik-sidik ngeloroi, sidik-sidik ngeloroi. Nah, perdebatan ulama dalam seperti ini itu penting sekali, karena nanti menjadi satu rumus ilmu. Saya berkali-kali berpikir gini, misalnya Anda punya keponakan atau punya anak pacaran, ada Pak D yang keras sekali, mesti marah. Itu nanti ponakannya nggak sempat dikanten karena main saja nggak berani, mesti Pak D itu marah. Karena ini Islam garis keras atau garis lurus apa nggak tahu. Pokoknya punya garis. Terus ada kelompok Islam yang nggak punya garis, ya nggak punya karakter. Ponakan pacaran ya santai, malah kenalan pacari ponakan. Nanti lem kuliahnya bodoh. Sehingga ponakannya merasa terjustifikasi. Berarti pacaran nggak apa-apa, wong paman saya nggak marah. Natijahnya pasti sama. Yang terlalu mudahanah, yang terlalu baik, hasilnya tidak didik sama sekali. Karena seakan-akan mengakui bahwa itu tidak apa-apa. Yang keras sekali hasilnya juga sama, nggak didik sama sekali. Karena dolan we rawani, kapan didiknya? Nah kira-kira seperti itu. Yang nggak mau berteman sama orang-orang maksiat juga hasilnya sama, meskipun atas nama kebenaran. Aku mau kancanan orang maksiat, hasilnya sama, nggak mau. Maaf saya potong sedikit ya. Terima kasih yang setia menonton channel ini. Kalau bila video ini bermanfaat, tolong sekali di-share kepada kerabat terdekat atau teman-teman supaya kita bisa menambah wawasan dalam beragama dan bermanfaat bagi kita semua dan keluarga kita. Share video ini ke semua orang yang kiranya membutuhkan cerahan. Oke, selamat melanjutkan pengajiannya. Terima kasih. Tapi yang mau ngancani juga bahaya kalau terlalu keseringan, karena jadi aku kenal kiai iki ratu diloroi, berarti gak apa-apa gitu. Nah ini PR besar dalam umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tadi saya diceritani Mbah Jamal berjuangnya di sini, nata dari kampung yang macam-macam menjadi kampung baik. Dulu saya di Lasem ya gitu. Mbah Mun dulu ya sarang dihimpit 2 kampung yang masalah. Tapi lama-lama terus jadi kampung yang baik lewat tarbiyah, lewat proses tarbiyah yang luar biasa. Maka ketika kemungkaran kita biarkan, itu namanya apa? Namanya itu kalau dalam usul fikih itu takhirul bayan. Apa? Mengundurkan, memberi penjelasan. Karena sekali tidak dengan definisi ini, nanti takutnya dianggap al-iqrar alal mungkar, dianggap mengakui kemungkaran. Nah, saya termasuk orang yang sangat usuli ya, sangat memahami Quran, hadis itu karena disiplin ilmu usul fikih. Nah, kenapa itu satu keharusan begini logikanya? Salah lagi Nabi jadi Nabi itu 23 tahun. Itu yang menyokong beliau jadi Nabi itu orang Nasrani dan orang Yahudi. Karena itu satu-satunya perangkat yang harus dipakai. NU belum ada, sama nggak usah GR bela Nabi, NU pas itu belum ada. Maulid Nabi itu yang kangelan itu Abu Lahab, bukan pengurus NU. Sampai sekarang dalil maulid itu masih pakai Abu Lahab. Jadi ini ya NU itu masuk organisasi yang luar biasa. Abu Lahab itu jadi dalil. Jadi Abu Lahab dengar kalau iparnya Abu Lahab itu iparnya Aminah, iparnya Sayyidah siapa? Dengar Aminah lahir, tidak punya suami, saking senengnya, candalemnya beliau, namanya Suwaibah, itu dimerdekakan. Ya setidaknya untuk hari Senin tak sebut beliau, karena pas sholat. Nanti Selasa Rebus dan itu dimerdekakan. Saya yang kiai kecil saja, nggak bayangkan kalau pagi-pagi tidak punya anak dalam bikin kopi siapa, yang mencucikan siapa, yang nyapu rumah siapa. Tapi Allah saking senengnya punya ponakan itu, dikasihkan, sudah Suwaibah kamu pakai saja, sudah melayani kamu, ngurusin kamu. Jadi saya bayangkan hari itu Abu Lahab itu mungkin bikin kopi sendiri, nyapu sendiri. Nah itu sama Allah dikenang sehingga yukhaffafu anhu adzabu yaumal isnan, itu masyhur. Jika kana hadza kafirun ja'a dhammuhu bi tabat yadahu fil jahimi mukhallada an ata annahu fi yaumil isnaini daiman yukhaffafu anhu lisururi bi
mata famadun bil abdilladzi kana umruhu bi ahmada masruran wa mata muwahhida. Ini Abu Lahab yang kafir, hormat Maulidur Rasul saja dapat takhfiful adab, apalagi yang mukmin. Jadi itu satu-satunya dalil Maulid, itu dalilnya Abu Lahab. Ya makanya terus kita itu dibully sama kelompok sebelah, dalil kok Abu Lahab. Tapi saya pastikan awal Islam itu yang menjadi perangkat nubuwah itu hanya Yahudi dan Nasrani. Karena yang lainnya nggak tahu Nabi itu apa. Saya beri sedikit cerita. Nabi itu umur, anggap saja kita ikut kaul yang 12 tahun saja. Sebetulnya ada beberapa perdebatan, ada yang bilang 9, ada yang bilang 12. Tapi yang debat tidak usah didengerin, sama-sama nggak tahu kok ngotot. Kadang orang debat yang lucu, sama-sama nggak tahu kok ngotot. Anggap saja 12. Nabi datang ke Syam. Syam itu ya sekitar Syria, Lebanon, Palestina itu Syam. Itu pertama yang tahu kalau beliau Nabi itu ya rohib. Rohib itu terjemahnya ya pendeta. Rohib, Bukhaira, nemuin Abu Thalib, itu siapa? Ini anak saya. Terus ditanya lagi, ini siapa? Ini anak saya. Sampai 3 kali. Terus sampai Abu Thalib itu agak tersinggung. Memangnya masalahnya apa kalau dia anak saya? Terus Ibu Bukhaira bilang gini, semua alamat Nabi pada anak ini itu ada semua, kecuali kecelakaannya satu, anak kamu. Loh memangnya masalahnya apa? Karena alamatnya Nabi di Taurat dan Injil itu yatim, sementara ini punya bapak kamu, ini masalah. Jadi dilihat matanya sudah memenuhi kriteria, semua memenuhi kriteria, kecuali satu, karena punya bapak Abu. Akhirnya Abu Thalib mengaku, enggak, ini anak saya, ponakan saya. Akhirnya diketahui kalau ini benar-benar calon Nabi. Pertama yang tahu siapa? Pendeta. Karena yang punya khazanah kitab samawi itu ya para orang Nasrani dan Yahudi. Sehingga Al-Quran meskipun pada akhirnya ngeritik Yahudi Nasrani itu, tapi nggak bicarakan Yahudi Nasrani. Karena satu-satunya yang masih punya kitab samawi itu Yahudi dan Nasrani. Meskipun sebagiannya sudah dirubah-rubah. Alamat pertama itu seperti yang diceritakan di Barjanji Afi Ainei Humrotun. Matanya dilihat. Terus perlakuan pohon. Saya pernah di pohon itu, pohon nubuwah. Itu umurnya ribuan tahun. Itu kalau Nabi duduk misalnya di arah barat, matahari dari barat, normalnya kan kena kesetong matahari. Itu yang rubah itu dahannya. Jadi Nabi itu orangnya lugu, duduk aja nggak mau mikir. Memang syaratnya Nabi itu nggak boleh mikir, harus ummi itu lugu. Nggak boleh Nabi mikir besok makan apa, terus jabat apa, itu nggak boleh. Itu udah Nabi itu, maklar itu. Tapi itu nggak boleh mikir. Makanya Quran nyifati Nabi itu makun tata dirimal kitab walal iman. Kamu itu tidak tahu kitab itu apa, iman itu apa. Jika Nabi itu nggak bisa, sebab beres nggak bisa. Nabi kok memalumatkan wah saya tadi malu nggak bisa. Nabi itu justru bagus keliru pertama jadi Nabi. Nabi pertama ketemu Jibril itu dikira malaikat maut, dia lari ketakutan. Zamiluni Khotijah saya ini takut itu tadi ada malaikat maut, saya takut. Sama Khotijah dikemudi. Jadi Nabi itu nggak tahu kalau itu malaikat siapa? Jibril. Jibril nggak bisa dia kenalan nggak di seminar. Ini malaikat Jibril pernah kuliah di sini, nggak bisa seperti itu. Jibril itu ya aneh. Pertama ketemu Nabi, Iqra ya Muhammad, kamu harus baca ini. Kata Nabi, mana Nabi Qaurien, saya tidak bisa baca. Harus bisa. Dipaksa sampai 3 kali. Nabi itu jawab, saya tidak baca. Terus kata Nabi kenangnya, Fahwat Tony, saya didekap, kamu harus bisa baca. Setelah baca dilepas, Nabi lari, pulang. Pulang terus bilang ke istrinya, Zamiluni. Ini secara nahwu agak aneh, karena mukhotobahnya perempuan satu. Harusnya Zamilini. Kalau untuk perempuan harusnya idribi ya, unsuri itu. Tapi karena Khadijah dihitung ahl itu keluarga, maka Nabi pakai hitop mudzakkar jamak Zamiluni. Jadi Nabi nggak tahu kalau pertama jadi Nabi. Karena syaratnya Nabi harus ummi. Justru karena ummi itu orisinil, semua yang dikatakan Nabi pasti dari wahyu. Nanti Nabi sampeyan mikir, saya besok ngomong apa ya supaya orang tertarik. Makanya kamu gak akan jadi Nabi. Selain sudah ditutup juga bahaya ini karena tadi. Makanya saya ngaji itu ya sekenanya saya tidak pernah ngaji itu mikir. Karena ngaji itu menarik tidak itu terserah nasib. Kalau nasib sedang baik, kamu tidak paham, wah Gus ilmunya tinggi sampai kita tidak paham itu kalau nasib sedang baik. Kalau nasib tidak baik, ngomong sudah enak apa, sebulet tuh. Jadi sebetulnya ini masalah Allah yang muqallibal qulub. Kayak kamu kelihatan serius itu kalau nasib sedang baik, kamu mikir. Kalau nasib sedang nggak baik, wong kok merengut terus mesti begitu.
Kalau kamu nasib baik, sering guyon, mesti orang komentarnya alhamdulillah itu ceria, gampang syukur. Kalau nasib gak baik dia itu guyu jelas kan. Sehingga Nabi itu memang nggak boleh mikir. Sehingga diistilahkan makun tadri mal kitab walal iman. Kamu itu tidak tahu kitab itu apa iman. Justru itu bagus. Nggak tahu itu bagus kalau untuk Nabi. Kalau untuk apa? Sehingga orisinil datang ke Khadijah zamiluni. Jawabannya Khadijah lucu. Kamu betul ketemu orang seperti ini ke makhluk seperti ini? Ya kata Nabi. Itu Khadijah itu kacaunya bukan main. Khadijah itu kacau. Khadijah itu kubro, termasuk manaqib yang dicintai banget. Ini mbah-mbahnya Habib, ini Muhammad bin Anis. Khadijah bilang gini, ya gini saja mas. Saat kalau teman kamu itu datang bilang ke saya, ya kata Nabi. Gak ngerti kalau ini dites. Suatu saat Jibril ini datang lagi. Nabi juga ini loh temanku, kalau bilang Jibril ini temanku datang lagi. Khadijah fahasarat an fakhidhiha. Masyhur itu di luar. Apa pahanya agak dibuka. Mas, temanmu masih lari ya. Terus setelah lari ditutup lagi. Temanmu datang lagi. Ya datang lagi. Absyir ya Muhammad, kamu harus senang. Itu benar-benar kamu itu nabi. Jadi Khadijah punya sekian definisi. Kalau nabi betul itu melihat apa malaikat betul itu melihat aurat pas lari. Jadi dibuka. Ternyata Jibril lari. Khadijah ini tahu, yang tahu Nabi ya nggak tahu kalau dites. Kalau Nabi tahu, kok ngene nak dites ya. Jadi ini mungkin, jadi Nabi itu nggak tahu kalau dites. Mas, kalau temanmu datang bilang saya. Setelah pas Nabi sama Khadijah, Jibril masyhur tuh fahasarat an fakhidiyah. Dibuka, temanmu masih mas, lari. Ditutup lagi. Sekarang gimana mas? Datang lagi. Kamu harus seneng, kamu Nabi betul. Karena kalau itu setan, wah mesti seneng nonton orang. Itu Nabi tidak tahu kalau dites. Kalau sampean kan tahu, kalau mau dites istri. Sampean mulai katut tong wedok liya, toko mesti bojo gak servis untuk menutupi semua keburukan itu. Itu Nabi. Uniknya terus Khadijah. Nabi jadi Nabi sama Khadijah itu tahu Khadijah. Nabi nggak tahu kalau mau jadi Nabi, tapi Khadijah tahu. Sehingga ketika umur 25 tahun Nabi sebagai pedagang, Khadijah itu ngirim mata-mata namanya Maisarah. Maisarah itu nama lelaki. Saya tambahin lagi, Maisarah nama lelaki. Nanti kalau kamu artikan nama perempuan, oh berarti Nabi kemana-mana punya perempuan. Enggak, Maisarah itu nama lelaki. Maisarah dikirim Khadijah. Terus gimana Muhammad di perjalanan? Tudilluhul ghamamah tuti'urus sahaib. Mana-mana dipayungi oleh mega, oleh awan. Sekian informasi ke Rasul ke Khadijah itu dimasukkan semua ke Khadijah. Tapi betapa kecewanya Khadijah ketika Nabi nikah umur 25 tahun, Khadijah umur 40 tahun, itu kok gak jadi Nabi. Itu mulai kecewa gitu, sido jadi Nabi tahu kan. Makanya ketika tahun ke-40, berarti Nabi umur 40, cerita ketemu tadi Jibril, Nabi gak tahu itu Jibril, gak bilang Jibril. Itu Khadijah senengnya bukan main. Karena apa yang dibayangkan dia terjadi. Fa wallahu la yuzika wa abadan la tasilur rahim wa tahmilul kalla wa taksibul maktub wa taqridu fa wa tu'inu ala nawaibil haq. Jadi kalau istilah bahasa Pak Said Akil, syarat jadi ra'i Suriah harus hafal kata gitu. Sonono, syaratnya jadi ulama. Saya ini jadi ulama sebelum di NU. Kata Mbah Mun dulu bilang kiai ono loro, ono kiai sing ning NU, berarti kiai sik lagi ning NU. Ono sing kiai NU nak gak pengurus NU ora dadi kiai gitu. Itu guyonane Mbah Mun. Akhirnya Khadijah itu sempurnanya bukan main karena pernah ragu 15 tahun. Kan dari umur 25 sudah yakin kalau ini nabi, kemudian enggak tahu bukti berikutnya, makanya terus ini jadi nabi enggak. Setelah umur 40 benar-benar rabi, paginya diajak ke Waraqah bin Naufal, masih pernah paman sama Khadijah. Yakni ini Ibnu Akhika mau cerita. Terus Waraqah ini Nasrani. Di kitab Bukhari disebut wa kana imro'an tanassara fil jahiliyah wa yaktubu Injil bil Ibraniyah masyaallah ayaktub. Jadi Waraqah itu penginjil. Pendeta. Tapi nanti loh kamu jangan salah paham. Terus kayak pendeta sekarang ada periode di mana Injil masih asli dan ada periode ini yang sudah muharraf. Itu kan dia itulah khasnya ulama. Akhirnya Waraqah tanya, kamu ngomong saja Nabi, manggilnya seperti itu. Akhirnya Nabi cerita,
cerita ketemu Jibril. Kamu enggak, sebenarnya beliau enggak tahu itu Jibril cerita. Terus kata Waraqah, hadan namus allati ja'a bi Musa. Masih pakai bahasa namus, hadan namus allati ja'a bi Musa. Itu namus, macam malaikat yang mendatangi Musa. Terus uniknya Waraqah bilang gini, wa iyudribni yaumuka ansuruka nasron mu'azzar. Andai kan saya menemukan hari ketika kamu jadi nabi, akan saya bila mati-matian. Kapan itu, paman? Khina yukhrijuka kaumu, ketika kamu diusir oleh kaum kamu. Nabi sebagai orang baik, makanya dia jadi orang baik itu ya boleh. Nabi sebagai orang baik itu tanya, awamu khrijiyahu. Kalau kayak gimana nih, awamu khrijiyah ono to iku wong sing ngetono ingsun hum te kaumi. Masa saya nanti diusir kaum saya? Saya ini termasuk keluarga terhormat, perilaku saya baik. Masa saya nanti diusir? Terus kata Waraqah, tidak ada seorang pun yang jadi nabi kecuali nanti ngalami diusir. Jadi yang tahu mau diusir itu ya Waraqah. Nabi malah tanya, masa saya nanti diusir? Karena tadi syaratnya Nabi harus ummi itu keibu-ibuan. Jadi nggak tahu. Tapi nggak tahu Nabi itu sifatu madkhin, sifat pujian, bukan sifat naqsin, sifat apa? Kekurangan. Akhirnya Nabi mulai sadar, wah jadi Nabi tenan kan gitu. Jadi makanya kita Fathul Bari, syarahnya Bukhari, termasuk komentarnya Said Muhammad di beberapa kitab beliau, di Mafahim, di beberapa kitab. Kamu jangan terlalu fikih. Kalau terlalu fikih kan tidak boleh mempercayai omongan orang kafir, orang ahli kitab. Karena awailun nubuwah itu yang komentar semua ahli kitab. Awailun nubuwah itu yang tahu bahwa Nabi Muhammad atau Nabi itu semuanya data dari ahli apa? Ahli kitab. Sudah akhirnya Nabi ketemu Jibril lagi, yang menurunkan ayat ya ayyuhal mudaththir kum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir wa rujza fahjir wa la tamnun tastakbir wa li rabbika fasbir. Nabi mulai yakin ketemu Jibril. Setelah sering ketemu Jibril, Nabi ya dengan tanda kutip nggak tahu aturan mainnya lagi. Setiap ada pertanyaan bilang sudah tak jawab besok. Mentang-mentang besok Jibril datang. Ternyata Jibril tidak datang. Sampai 40 hari. Akhirnya dibully sama umatnya. Mat dari iso jawab ternyata tidak bisa. Iya juga waktu. Akhirnya juarai menang. Ini loh caranya jadi nabi. Wala taqulan alisein ini fa'ilun dari gahudan illa. Yes. Jadi nabi sudah kamu bisa datang ke saya tak jawab karena nabi mentang-mentang besok mau konsultasi sama apa? Jibril. Ternyata Jibril tidak datang karena nabi lupa ada mengatakan insya Allah. Kalau nabi itu tahu semua pasti nabi mengatakan insya Allah dulu. Tapi nabi memang sebaiknya nggak tahu. Justru itu wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Itu beberapa peristiwa. Sehingga syaratnya jadi wali karena anak wali itu warasatul anbiya. Ya kudu rada goblok sithik-sithik. Enggak boleh wali kok cerdas, analisis enggak boleh. Wali kok delok TV ngrungokno pakar-pakar analisis. Iku ora wali itu, maklar. Enggak boleh. Jadi misalnya yang menang Pak Jokowi atau Pak Prabowo, enggak boleh pakai Pak Jokowi petahana, bos gini, enggak boleh. Wali kalau kita yang menang Pak Jokowi, Pak Prabowo, biadillah gitu aja. Itu urusan Allah. Itu alamatnya apa? Itu enggak penting, yang penting boleh ridhanya Allah. Enggak menarik figur-figur seperti itu wali. Sudah saya teruskan supaya clear ya masa Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu kita tidak punya data kecuali dari ahli kitab. Yahudi lebih ngeri lagi. Yahudi itu punya kriteria, asalnya Nabi harus min dzurriyyati Ibrahim. Ya makanya kitab yang paling sering bangun itu berjanji. Syaratnya Nabi harus min dzurriyyati Ibrahim. Lalu Muhammad itu siapa? Kok tahu Nabi? Dia itu orang Arab itu jahiliyah, wongnya goblok-goblok. Akhirnya terus jadi polemik ilmiah kan. Akhirnya Nabi memaklumatkan diri kalau beliau min dzurriyyati Ibrahim, dibuktikan Ibrahim pernah singgah di Mekah. Yaitu fihi ayatum bayyinatum maqamu Ibrahim. Bahwa Ibrahim pernah hidup di Mekah ada buktinya, yaitu ada bekas kaki di dekat Ka'bah. Akhirnya Ibrahim meninggalkan Ismail. Ismail kecil kekurangan air, Hajar lari-lari nyari air 7 kali. Akhirnya jadi sa'i bena sofa wal. Ada sekian bukti kalau Ismail itu hidup di Mekah, mereka sama suku Jurhum. Akhirnya orang Yahudi mulai ngebel. Loh iya, Muhammad pantas jadi nabi, ternyata orang keturunan Ibrahim alaihis. Itu andekan orang Yahudi yang tidak komen, itu juga gak dilacak anaknya Nabi. Gara-gara orang Yahudi komen, Nabi itu harus turunan Ibrahim, kamu asal-usulnya di mana?
Akhirnya Allah sendiri yang menjawab bahwa Nabi lahir dari Ibrahim. Padahal Ibrahim itu orang Palestina. Logikanya gimana? Ternyata Ibrahim pernah singgah di Mekah. Ada bekas kakinya, ada ritualnya yaitu lari bena sofa wal mar'ah, menceritakan wal marwah, menceritakan apa? Ibrahim ketika nyari apa? Siti Hajar ketika nyari apa? Itu disebut fihi ayatum bayyinatum maqamu. Maka berjanji itu kitab yang masalah madaih itu bagus secara tarikh. Jadi kitab madaih itu beda-beda. Ada yang kayak Habib Ali. Habib Ali itu lebih ke isek itu berontok. Jika saya suka baca Simtud Duror itu kalau pas isek, pas berontok. Berontok itu pas kangen Nabi, biasanya saya wudhu terus baca Simtud Duror itu pas isek. Tapi kalau saya ingin baca sejarah suka berjanji. Kalau Habib Ali jelas isek. Yang duriannya sekarang Solo termasuk Habib Muhammad bin Husain bin Anis bin Alwi bin Ali yang Simtud Duror. Jika kalau beliau baca sholawat ya sholatan yattasilu biha ruhul musalli alaihi. Fayam basitu fi qalbi siru nuri ta'aluki bi wa hubbi. Fayuktabu biha bi ayatillahi nabu fi isbi. Kalau berjanji enggak, dia tahu problem utama Nabi itu nasabnya karena beliau orang Quraisy, orang jahiliyah yang dikira enggak punya darahnya Nabi Ibrahim. Maka beliau pertama ngarang diantaranya wabak tu'ahul huwa Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib wasmuhu Syaibatul Hamdi Khumidat Hisolusannya. Saya pastikan Muhammad cucunya Abdul Muttalib. Dia yang punya pintu yang mau masuk ke Ka'bah namanya Babu Bani Syaibah. Itu nama lain dari Abdul Muttalib. Terus diteruskan Abdul Muttalib bin Hasyim terus sampai wa adnanu bila raibin itadawil ulumin nasbiyah ila dafihi Ismail nisbatuhu wa muntah. Karena berjanji ingin memaklumatkan ini Muhammad. Kamu kira orang mana? Beliau adalah turunan Ibrahim. Kayak apa alimnya yang ngarang berjanji? Saya berkali-kali ngomong di mana-mana. Lah berjanji itu nasibnya kurang baik. Dibaca bahasa Arab, yang baca nggak paham, yang dengar nggak paham. Akhirnya kubu sebelah dianggap baca mantra. Nah, terus dihukumi bid'ah kan? Coba kalau itu ditulis bahasa Indonesia. Nasab Muhammad, dia punya bapak Abdullah, punya mbah Abdul Muttalib ini. Paling kubu sebelah tidak akan bilang bid'ah, mesti ngomong ini buku sejarah. Jadi gara-gara bawa bahasa Arab, sing maca ora paham, sing nyenggaki ora paham, terus mantra. Sing ngritik yo luwih ora paham. Sudah akhirnya. Jadi berjanji itu bela-belain Nabi itu yang dilihat sisi nasab. Makanya beliau ngendikan wa'adnan bila raibin indadawil ulumin nasabiyah ila dabihi Ismaila nisbatuhu wa. Itu juga orang Yahudi. Akhirnya orang Yahudi banyak yang iman. Ternyata Muhammad itu tidak orang lain. Sampai mereka bilang Muhammad minal asbab. Muhammad itu enggak lain saudara kita. Akhirnya orang Yahudi banyak yang iman. Jadi pertama Nabi jadi Nabi itu yang tahu ya orang Yahudi dan orang Nasrani karena mereka pasti punya sisa-sisa kitab sama. Yaitu yang diceritakan Ka'bil Akhbar. Ya al-haditsu tsani an Yasar bin an Ka'bil Akhbar. Qala allamani Abi Tawra ta ila sifran wahidan kana yaqtimuhu wa yudhirus sunduk falamma mata bi fatahtuhu fa idzan fi nabiyyun yakhruju akhiras zaman itu di Makkah wa hijratu bil Madinah wa sultanuhu bisyam. Jadi saya urun nerangkan maulid. Tapi jangan diundang lagi. Ya, gitu. Pokoknya saya ini kaidahnya jelas. Kalau tidak pernah sepuh undang saya haram. Aturan fikihnya kan gitu. Kalah alim atau yang alim haram. Kalah tua ngatur sing tua haram. Tapi nak wong tua ngatur sing nom ono kemungkinan halal. Mereka ada kemungkinan sing makan wong tua itu dosa. Makanya kalau saya dipanggil yang pernah sepuh, habis cocok kesamina wa atokna. Karena Mbak Jamal ini abahnya Gus Rozin, bisanya basal. Terus saya pokoknya tak ingat saya pengajian umum itu baru ke-7 ke 8. Semoga ya nanti sampai mati ya jumlahnya masih bisa terhitung. Tapi kalau ngaji rutin saya terus ngaji rutin. Saya pernah baca hikam di Jogja khatam. Kalau di pondok saya sudah tidak terhitung, saya khatam berapa kitab tidak terhitung karena saya sering ngaji rutin. Sehingga Diba itu kitab kesayangan Habib Ali. Habib Ali sebelum ngarang Simtud Duror itu beliau nginduk kitab apa? Diba, masyhur. Jadi saya ulang lagi, kalau Diba sama berjanji lebih ke tarikh, kalau Habib Ali ke Isyaq, semuanya baik. Saya baca semua. Saya niru Habib Ahmad Al-Habsyi Pasuruan pernah tanya, kenapa kalau maulid baca 3-3-nya? Ben tak asobiah, ben keduman kabeh.
Saya itu setengah hafal semua, tiga-tiganya setengah hafal semua. Berjanji cerita, al hadis susah tiba yang ini tiba al hadis susah ini an yasabin atau an Kabil Akbar. Kata Kabil Akbar, saya ngaji sama bapak itu Taurat itu khatam. Tapi saya itu iskal itu janggal. Kenapa ada satu lempiran yang tidak diajarkan? Disimpan visunduk. Jadi orang Yahudi itu ada baiknya. Mestinya kalau mangkal kan dibakar supaya hilang jejak. Enggak. Karena Yahudi itu ada unsur nubuah. Karena babanya Yahuda bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Tapi Yahudi yang orisinal ya. Saya berkali-kali ngaji bilang Israel itu kalimat madfin, pujian. Sehingga Israel disebut wa ani fadhaltukum alal alam itu Israel yang bani. Karena ada gennya Nabi. Kalau Israel yang sekarang itu nation, sebuah negara. Mereka ada yang Zionis, ada yang turunan Eropa, Amerika, terus Islamofobia. Itu beda Israel yang negara dengan Israel yang bani. Kalau yang bani itu ada unsur gen para apa? Nabi, sehingga ya bani Israel. Tapi kalau Israel sekarang nama sebuah negara. Sehingga ketika Allah bilang ya bani Israel itu khitabnya pada penduduk Medina. Kenapa? Karena penduduk Medina zaman itu banyak yang keturunan Nabi Ibrahim alaihis salam. Jadi Israel di Quran itu bukan nama sebuah negara, nama sebuah turunan. Sehingga disebut ya bani Israel, he anak turune Israel. Kita tahu Israel nama lain daripada Nabi Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Karena memang saya nekuni ilmu. Kalau tadi yang Banjari kan nekuni suara. Jadi suaranya bagus. Itu kalau nggak ditopang al-jamalul aqli, logikanya juga bagus. Itu bahaya, nanti orang mau nyanyi kok. Nah ini tak bantu. Tadi ada al-jamalul sauti, kebaikan secara suara. Ini tak bantu al-jamalul aqli, kebaikan secara makna. Ya mestinya kan al-jamalul aqli, karena al-jamalul sauti itu penyanyi dangdut bisa. Jadi semua penyanyi bisa kalau suara bagus ya. Tapi kalau maknani riba itu kalau tidak orang alim tidak bisa. Terus tuku terjemahannya tetap paham, bakat itu. Saya teruskan. Falam mama tabi, orang Yahudi itu unik. Wong dia benci kok naskah itu tetap disimpan. Terus kata Kabil Akbar, falam mama tabi fatahtu, ketika bapak saya meninggal, kotak ini tak buka. Faidan fihi nabiyun yakhruju akhir zaman. Di situ ada keterangan bahwa akan ada nabi yang keluar akhirat maulidu di Makkah, wa hijratu fil Madinah, wa sultanuhu bis-Syam. Kerajaannya itu di Syam. Bareng Kabil Akbar ini sebetulnya menangi Rasulullah SAW. Tapi dia nggak mau iman. Karena Nabi itu nggak lengkap menurut dia. Ini Muhammad sudah benar lahirnya di Mekah, wafatnya di Madinah. Tapi masih kurang satu, wa sultanuhu bis-Syam. Zaman itu Syria, Libanon, Palestina masih di bawah pasukan salib, pasukan Nazaret. Sehingga dia mikir, katanya kerajaan Islam ada di Syam, ini kok Muhammad nggak jadi raja di Syam. Sehingga dia menunda imannya, yuakhiru Islam. Bareng era Sayyidina Umar, beliau bisa menaklukkan Baitul Maqdis. Terus dia iman. Makanya imannya Kabil Akbar itu era Sayyidina Umar, karena sudah masuk definisi ketiga, wa sultanuhu Syam, kerajaannya Nabi ada di iman. Sekali iman langsung pinter deh. Wong sedurunge baca kitab Samawi banyak. Sehingga Sayyidina Umar kalau mau tanya kitab Samawi ya tanya Kabil Akbar. Karena beliau itu Nabi sudah benar maulidu di Makkah, wa hijratu bil Madinah, wa sultanuhu Syam. Rasulullah ketika wafat atau intaqala ila rafiqil ala itu belum menangi Islam menaklukkan mana Palestina. Tapi Nabi itu kasih. Nabi itu nak kasih itu ya lucu. Makanya kalau ada di lucu itu ya anggapnya niru Nabi. Tapi itu lucu. Ada sahabat itu gak pati ganteng, pendek gak pati ganteng. Namanya Suraqah. Itu digojok sama Nabi. Suraqah, bagaimana kalau kamu suatu saat itu pakai tas itu apa? Mahkotanya Raja Syam, Raja Kaisar. Ya Suraqah ya dianggap Nabi Gujan gitu. Nabi Gujan naik. Singkat cerita, suatu saat Umar itu mengalahkan kerajaan itu. Kaisar itu dikalahkan Umar. Saking takutnya lari, mahkotanya itu jatuh. Jatuh disaksikan Suraqah. Terus dulu Nabi pernah ngendikan itu disuruh pakai saya. Akhirnya sama Suraqah dipakai. Ya tetap orang ganteng, umumnya orang ganteng. Padahal nggak pakai mahkota gitu. Barang setelah dipakai, kata Umar, ikhlaq itu dicopot. Mau saya pakai untuk Baitul Muslimin, untuk
Baitul Mal. Kata Suraqah, bukankah Nabi ngendikan kalau ini yang pakai saya? Jawabnya Umar, innama yaqulu Rasulullah litalbisa walam yaqul litamlikaha. Dan Nabi hanya menghentikan kamu disuruh pakai tapi tidak disuruh memiliki. Kayak apa Rasulullah kasifnya? Itu kata orang-orang yang pernah ke Turki. Saya belum pernah ke Turki, tapi saya hafal hadis sahih ini. Itu ditulis di masjid Turki itu, la taftahunnal Konstantinia. Kamu akan bisa mengalahkan pasukan Konstantinopel. Itu dikalahkan setelah 1000 sekian tahun dari wafatnya Nabi. Kayak apa kasifnya Nabi? Karena Nabi wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun. Coba kalau Nabi kayak pengamat, ngomong apa yang kira-kira terjadi? Itu kan mesti keliru semua karena berdasar akal. Tapi kalau Nabi berdasar apa? Kasif. Kasif itu satu kenyataan yang dipertontonkan oleh Subhanahu wa Ta'ala. Terus kedua, alamat Nabi itu pakai sandi. Sandi itu sesuatu yang enggak jelas tapi menjadi jelas bagi ahlinya. Saya ulang lagi, sandi itu kayak sandi di militer itu. Atau sandi di KPK itu ada sandinya. Sandi itu ya kata sandi. Saya pernah diceritani Pak Busro Muqaddas ketika ketua KPK itu lucu. Wah, sandinya koruptor saya tambah kacau Pak. Itu kalau bilang uang, itu kalau yang kemarin rame kan apel Amerika sama apel Malang. Kalau apel Malaysia berarti US apa? Dolar, kalau apel Malang berarti apa? Rupiah. Setelah KPK tahu sandinya diganti Ustadz. Jadi koruptor kalau mau korupsi ini temannya. Loh ini Ustadznya sudah siap loh, kamu gak ikut pengajian. Itu sempat penjaga KPK itu gak mau ngecek. Masa orang pengajian dicek. Ternyata ya gak ada acara pengajian. Ustadz itu maknanya koruptor, saking ngerti itu disadap KPK itu sandinya gimana? Datang gak ke sini, ini Ustadznya sudah siapnya ada pengajian. Hampir KPK itu gak ngecek karena pengajian, Ustadznya sudah siap. Setelah digerebek ternyata Ustadz itu sandi dari mana Pak? Uang gak kurang ajar itu Ustadz katanya. Jadi kalau di sini ditangkap KPK berapa Ustadz ini juga? Ada Habibnya lagi, ada Habib Muhammad ini. Nah, Salman Al-Farisi itu pemikir, dia orang Persia. Di mana-mana orang Persia itu pemikir. Persia itu kalau sekarang ikut Iran. Itu dia ngaji lama sekali sama pendeta-pendeta itu. Kebetulan dia punya pendeta yang belum muharraf atau belum muharraf. Kalau muharraf orangnya, kalau muharraf itu kitabnya atau bukunya. Setiap dia ngaji sama pendeta dikasih tahu. Terus kecewa beberapa kali, hasil ketemu pendeta yang benar. Sudah, kamu tidak usah ngaji sama saya. Kamu datang saja ke Yasrib, ke Madinah sana, Yasrib. Di situ Nabi akhir zaman sekarang sudah ada. Ini yang ngomong pendeta. Ya terus sandinya itu 3. Itu aneh semua sandi. Sandinya pertama layak balus sodako. Lalu saya tahu kalau itu Nabi gimana. Pas itu posisi di Babylon. Babylon sekarang ikut Irak. Babylon itu ikut Irak. Dia orang Persia, kira-kira sekarang Iran. Terus dia kerja di Babylon. Kalau sekarang ikut Irak. Makanya ada yang cerita Nabi Ibrahim itu orang Babylon. Berarti orang mana? Irak, kemudian pindah ke Syam, kemudian sempat hidup mana? Makkah. Akhirnya datang. Beliau di Babylon diceritani, terus beliau miskin. Terus ada kafilah dari Yasrib, dia bilang, saya siap jadi budak Anda, asal saya dibawa ke Yasrib. Akhirnya Salman jadi budak. Jadi budak, dia di Yasrib jadi budak. Demi penelitian itu dia jadi budak. Padahal dia orang pinter sekali, namanya Salman Al-Farisi. Setelah jadi budak, dia di Yasrib. Suatu saat dia kerja dapat ujroh itu upah. Datang ke Rasulullah. Ya Muhammad, manggilnya masih jangkar. Ya Muhammad, saya punya banyak uang. Kamu kan punya sahabat banyak, punya santri banyak. Ini tak sedekahkan ke kamu. Apa kata Nabi? Sahabat dipanggil semua. Halumu ilayya, ayo kesini, ini makan, ini ada sedekah. Terus kata Salman kenangannya, walam ya'khud min hasya'an. Bahkan sebagian riwayat mengatakan falam ya Musa, Nabi nyentuh saja enggak mau. Karena diistilahkan sedekah. Terus kata Salman, hadhihi wahidah, ini satu alamat. Itu sandi. Enggak ada yang tahu kecuali ahli kitab. Setelah seminggu, 2 minggu dapat uang lagi. Ya Muhammad, hadhihi hadiyatun laka, ini hadiah untuk kamu. Nabi langsung ikut dahar. Hadhihi sinta, ini 2. Kalau logika kita pakai pengamat, bedanya apa?
Sedekah ya dapat, hadiah ya dapat. Kan ada bedanya sama sekali. Ternyata itu sandi. Sandi wayak balus hadiah tapi walayak balus sedekah. Nabi itu nerima hadiah tapi enggak nerima sedekah. Bagaimana kebanyakan kan bedanya apa? Sama-sama dapat. Kiai bokek duit 1 juta, mbok arani sedekah iki tompo. Bokek 50.000 diarani hadiah ya di tompo. Sementing kan duit. Tapi kalau Nabi tidak bisa seperti itu. Kalau dikatakan sedekah enggak mau nerima, kalau hadiah akhirnya ini sudah ada 2 alamat. Jadi alamat itu ya kadang aneh, masa sedekah sama hadiah dibedakan. Terus ketiga, wafi katifihil aisar khotamun nubuwah mislu baidotin nu'amah. Di katifil aisar, apa kalau orang sini bilang apa? Pundak yang kiri itu ada khotamun nubuwah, ada alamat bahwa beliau adalah nabi akhir zaman, yaitu mislu baidotin nu'amah, kayak semacam telur manutara. Wah itu pusing, waduh caranya lihat gimana? Dia berkali-kali datang ke situ. Nabi itu orangnya priayi, jadi sering pakai baju. Kalau Nabi ini jenengan sering dotor gampang. Ini kan Nabi kan sering priayi. Tapi Nabi itu memang unik. Ketika Salman ke situ, pas beliau mau wudu, biasanya nggak pernah pakai buka baju. Nabi dibuka baju. Pokoknya Salman fa'aqab ba'alaihi, bersungkur di depan Nabi, kemudian mengatakan aman tu bika ya Rasulullah. Karena ada 3 alamat. Lagi-lagi 3 itu juga didapatkan dari ahli kitab. Makanya di awal-awal Islam, itu kitab itu luar biasa. Meskipun akhirnya di akhir-akhir masalah karena banyak oknum yang mentahrif itu. Jadi saya mohon ilmu-ilmu seperti enggak boleh. Jangan mentang-mentang orang Yahudi Nasrani sekarang sudah muharraf, kamu terus anti sama sekali. Tetap ada sisa-sisa samawi. Karena mereka masih makan kitab apa? Sama. Di kitab fair saja, yang salah ya salah, yang benar gimana kok? Benar. Makanya saking fairnya Nabi, ini harus ditiru oleh semua orang NU, orang Muhammadiyah, orang apa saja. Nabi itu kalau menghormati satu ilmu itu luar biasa. Kata Sayyidina Umar, saya ini punya naskah banyak Taurat karena naskahnya menarik ya Rasulullah. Ada sahabat lagi cerita begini-begini. Jawabannya Nabi apa? La tusaddiquhum wa la tukadzibuhum. Kamu ya jangan bilang iya, ya jangan bilang tidak. Kalau kamu bilang iya, ternyata yang pas muharraf, yang pas sudah ada orisinil. Kamu bilang, wah itu bohong semua. Ternyata ada yang masih orisinil. Kayak apa Rasulullah hati-hatinya la tusaddiquhum wa la tukadzibuhum. Kalau sekarang enggak, orang pokoknya salah. Kalau tidak kita pokoknya salah. Iku ora ono hadise. Sing ono iku emosine, paham? Jadi Nabi itu fair. Kalau sesuatu enggak mesti ya la tusaddiquhum wala tukadzibuhum. Kamu ya jangan bilang iya, ya jangan bilang tidak. Wa qulu amanna billah wa ma unzila ilaihi. Jadi ini kebanggaan kita terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus persinggungan Nabi dengan Yahudi Nasrani itu unik. Terus di antara ayat yang ditulis itu wasollat qiblatain, dan Nabi pernah sholat di 2 kiblat. Ternyata betul. Kita tahu Nabi sholat di Ka'bah, ketika di Madinah diminta sama Allah disuruh sholat ke Baitul Maqdis, dan itu kiblatu Anbiya. Akhirnya orang Yahudi banyak yang iman karena sesuai definisinya wa annahu sholla al-qiblatain. Nah alamat-alamat seperti ini orang sudah itu dibak berjanji. Itu fase betul menerangkan itu. Jadi saya bilang kalau sing tuduror itu madainya isek luar biasa berontonya Habib Ali. Sampai ketika beliau baca sholawat itu tidak kayak sampean. Sampean baca sholawat isi tok wis tanhal bil uqadu wa tanfariju bil qurabu wa tubdu bil hawa. Itu sholawat sing kena go nyaur utang kabul kajate wonya gitu. Sholawatnya sekali permintaannya panjang sekali. Kalau Habib Ali enggak, makanya saya suka sama sholawat beliau. Sholatan yattasilu biha ruhul musolli alaihi. Dengan sholawat ini rohnya yang membaca sholawat sambung sama rohnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barokahnya sambung menjadi mencintai. Barokahnya mencintai wayuk tabu ya fi inayatillah fi hisbi. Barokahnya mencintai ditulis termasuk umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, sholawatnya sampean kan enggak seneng-seneng tanhalu bil uqad, semua problem hilang. Watan farijul kurab, semua kesusahan hilang. Waktu bil hawa cek kabul kajate. Waktu nalu biro kasil seneng-seneng. Wis pokoknya sudah. Saya itu ya kadang iskalnya sholawat isi kok dari cek akeh. Ya, tapi itu tetap baik ya. Piro-piro tawasule mbek sholawat aku ngawi ngoten mawon. Tapi tetap baik. Tapi ya ada kelasnya yang sholatan ya tasga ruhul musolli alaihi. Ini sudah sholawat sek.
Pokoknya butuhnya sambung tadi. Sampean butuhnya kabul. Ya sudah apa-apa lah. Kira-kira Rasul lebih sholawat orang gunung kawin. Ya, jadi semoga ayat tadi dan saya mohon maaf karena ya memang saya kalau ngaji ya alami seperti ini, tapi insya Allah barokahnya alami itu menjadi ikhlas, tidak tasonnuk, tidak riya. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.